Hai hai hai, halo Sobat PD dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama aku Bayu Tresnaji di YouTube channel Komnas TV Anak dalam acara PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Nih Kak Bayu nggak menyapa Sobat PD di rumah. Gimana semangatnya? Masih pada semangat atau masih semangat untuk menjalani harinya, dan juga mungkin yang masih kuliah, yang sedang masih sekolah, semoga tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Nah, Kak Bayu nih lihat akhir-akhir ini banyak banget anak-anak muda yang suka olahraga. Nah, karena PD ini kita menampilkan mencari bakat-bakat baru dan juga menampilkan karya-karya anak muda yang punya ekspresi dan juga punya percaya diri yang luar biasa. Buat Sobat PD yang mau tampil di program PD, Kak Bayu boleh banget ngingetin sekali lagi buat follow aja Instagram kita di Komnas TV Anak dengan hashtag ingin tampil PD. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga yang lagi hype banget nih, ada loh banyak banget kebudayaan atau olahraga dari asli Indonesia. Di antaranya nih mungkin yang sekolah ada ekstrakurikuler pencak silat, ataupun juga salah satunya pencak silat, ataupun banyak olahraga-olahraga ini, atau juga ada taekwondo, karate, itu yang dari luar. Nah, tapi kali ini Kak Bayu kedatangan salah satu anak muda dan juga yang ikut melestarikan budaya melalui pencak silatnya, atau melalui seni bela diri pencak silat dari Indonesia. Nah, ini salah satu penampilan yang kita tunggu-tunggu. Gimana? Sudah penasaran? Seperti biasa, langsung aja, ini dia, check this out. Sarisa keren banget tadi penampilannya ya Sobat PD. Videonya kita udah saksikan bersama penampilan dari Kak Jason. Ini dia. Gimana tadi? Jago banget ya, sendiri. Dan dari awal sampai akhir tuh kayaknya penuh konsentrasi dan gerakannya tertata rapi. Betul. Oke, silahkan disapa dulu Sobat PD, dan boleh mungkin Kak Jason perkenalan dulu sama Sobat PD yang ada. Halo semuanya, nama aku Muhammad Jason Al-Akram. Aku ini seorang mahasiswa aktif di salah satu universitas di Depok, yaitu Universitas Gunadarma. Wih, boleh tepuk tangan. Kak Jason tadi tampil apa nih? Pencak silat ya? Itu iya, betul. Ada nama jurusnya atau seperti apa tadi? Bisa diceritain sama Sobat PD? Kalau yang tadi barusan aku tampilin itu adalah salah satu gerakan solo kreatif. Jadi itu seperti gerakan seni pencak silat. Kita melakukan dengan cara kreatif dari cara kita sendiri, dengan memadukan dari gerakan-gerakan yang ada di pencak silat gitu loh. Oh, emang ada berapa jenis gerakan yang ada di pencak silat? Banyak, variatif ya mestinya. Gitu. Ada apa aja, bisa dijelasin nggak? Mungkin kayak tadi yang aku lakukan ada yang seperti ada tendangan depan, ada yang tendangan swing ke belakang, dan lain-lainnya. Seperti tadi aku pas awal juga ada hormat, itu juga aku kebetulan juga aku kan salah satu dari perguruan pencak silat yang namanya itu Merpati Putih. Nah, yang tadi gerakan awal tadi itu aku melakukan tradisi Merpati Putih seperti pembukaan gitu loh, seperti hormatnya seperti gini, set gitu. Oh, jadi itu hormatnya dari perguruan iya, Merpati betul. Putih. Oke. Kalau untuk penampilan tadi nih khusus buat Sobat PD, kira-kira persiapannya berapa lama? Kalau persiapan sih ya lumayan singkat sih ya. Sekitar ya 2-3 hari cukup sih. 2-3 hari. 2-3 hari untuk sampai jadi penampilan maksimal, betul. Oke. Nah, kalau Kak Jason sendiri sudah berapa lama
mendalami pencak silat nih dari umur berapa mungkin? Kalau aku mengikuti pencak silat itu dari waktu aku SMP, dari semenjak aku kelas 7. Jadi aku interest banget buat ikut pencak silat, buat ikutin bela diri. Di situ pas waktu aku SMP, jadi waktu awal cerita itu kan aku kan SMP, awal perguruan itu di Al Azhar ya. Jadi itu dulu namanya Al Azhar Seni Bela Diri. Itu juga salah satu perguruan pencak silat. Jadi waktu SMP lanjut lagi ke kuliah, aku kuliah baru mengikuti pencak silat lagi dari kampus Gunadarma. Yang Gunadarma ini perguruan itu namanya itu Merpati Putih gitu. Oh, jadi memang latihannya di sekolah terus ya? Iya. Apa di luar sekolah juga ikut latihan? Kalau yang di kuliah sekarang ini di daerah kampus sih. Oh, mungkin. di daerah kampus. Di sekitaran kampus. Oke. Dan kira-kira kenapa tertarik keseniannya atau mungkin bela dirinya pencak silat? Karena pencak silat itu kan salah satu bela diri atau budi luhur budaya dari Indonesia ya, betul nggak? Okay. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang pastinya kita harus dong sebagai untuk melestarikan nenek moyang kita, betul nggak? Dan lain-lainnya gitu. Dan aku juga lebih interest mengikuti bela diri gitu loh. Jadi karena memang hobi bela diri, tapi juga tetap mencintai kebudayaan dari Indonesia. Akhirnya milihnya pencak silat. Boleh tepuk tangan lagi buat Kak Jason yang sudah tampil secara luar biasa. Nah, kalau misalnya nih Sobat PD pengen seperti Kak Jason untuk latihan pencak silat, kira-kira ada nggak sih persiapan fisik mentalnya gitu khusus buat bela diri seperti pencak silat ini? Untuk pemula ya? Iya. Kalau untuk pemula sih, menurut aku yang penting mulai aja dulu. Misalkan karena kan rata-rata kebanyakan orang ingin mengikuti bela diri dan lain-lain. Biasanya kayak mereka cuman sekedar kayak pengen coba-coba aja gitu loh. Paham nggak maksudnya? Dari coba dulu. Coba dulu, tapi pas udah ini bosen nih kayaknya takut kedepannya capek dan lain-lain. Jadi kebanyakan pada keluar dan lain gitu. Ya kalau menurut aku sih yang penting ikutin aja dulu alurnya. Karena ngikutin pencak silat memang capek di awal gitu loh, karena kan ini kan kita kan juga mainnya fisik ya dan lain-lain, dilatih semuanya karena kan bela diri juga kan. Mungkin kalau dalam tanda kutip di dalam bela diri kan untuk membela diri sendiri ya, karena kan ada unsur mungkin kayak membela diri, kayak ada kekerasan sedikit dan lain-lain kan mungkin kan ya, dan butuh kekuatan mental dan lain-lain. Nah makanya itu dia dibutuhkan yang namanya mental sih yang pasti sih untuk melatih pencak silat. Kalau Kak Jason ngelatih mentalnya gimana? Kalau untuk melatih mental sih aku dari yang pastinya jam terbang itu yang pasti penting. Latihan, betul, latihan dan lain-lain dan pengalaman. Yang pastinya percaya diri juga wajib dibangun sih. Oke, kalau buat latihan fisiknya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali latihan? Kalau untuk sekarang ini aku latihan rutin itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Wow, jadi itu ya persiapannya memang harus fisik dan juga mental nih Sobat PD. Kalau nih tadi kan Kak Jason bilang awal-awal sulit nih, awal-awal bosen pasti kan. Nah itu ada nggak sih kalau yang Kak Jason rasain kesulitannya tuh seperti apa? Mungkin bisa didetailin lagi dan gimana nih caranya supaya bisa problem solving dari kesulitan tersebut, keluar dari masalah tersebut. Nah kalau untuk yang soal tadi kakak bilang tadi, ini sih dari balik ke dirinya masing-masing. Karena aku pribadi juga waktu aku pertama kali ikut pencak silat, aku juga merasakan kayak halnya kayak waktu awal-awal latihan kayak sakit badannya, capek dan lain-lain. Mungkin kayak kalau misalkan udah kayak males kayak ya udahlah nggak usah latihan lagi lah ya, penting nggak usah ikut gitu karena udah sakit-sakit badan. Nah yang penting dari diri sendiri aja, yang penting kita pengen nggak sih lanjut gitu loh. Maksudnya kan yang namanya hasil pasti butuh proses gak? Betul. Nah kalau kita yang namanya berproses pasti akan ada hasil gitu, karena yang namanya hasil tidak akan mengkhianati, betul gak? Wah, jadi poin penting lagi nih Sobat PD, yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Atau juga hasil tidak bisa mengkhianati proses yang udah kita lakukan ya gitu. Oke. Nah, selama ini dari SMP sampai sekarang kuliah ya. Iya, betul. Nah, udah ikut berapa kejuaraan nih? Atau pernah ikut kompetisi apa? Mungkin bisa sharing sama Sobat PD yang ada di rumah. Udah banyak sih. Banyak ya? Iya. Gak kehitung. Mungkin tahun 2024 ini ya, ini ya. Terakhir. Kalau tahun 2024 ini sih aku udah mengikuti kejuaraan 5 kali. 5 disebutin kali? semuanya. Boleh. Kalau dari yang aku ingat ya, dari histori aku, dari awal tahun 2024 ini, aku di bulan Januari ngikut kejuaraan antar kelompok latihan Merpati Putih. Itu tuh kita tuh antar daerah, tapi tingkatnya bukan nasional. Dan itu alhamdulillah aku dapat medali emas. Wih.
Terus yang selanjutnya aku mengikuti kejuaraan Jakarta National Championship itu bulan Mei dan itu tingkatan nasional dan alhamdulillah juga emas. Waduh. Dan yang ketiga sih aku keren. ngikutin kejuaraan UHAMKA Cup 5 itu kategori juga nasional. Mungkin UHAMKA tahu ya, Tahu. Universitas Muhammadiyah itu juga alhamdulillah emas. Wow. Ya. Yang keempat ada juga kayak kejuaraan daerah antar merpati putih itu seprovinsi itu juga alhamdulillah emas. Dan yang terakhir yang kelima ini yang baru-baru ini aku mengikuti kejuaraan WIKA Universitas Ibnu Khaldun di daerah Bogor itu waktu bulan September kemarin itu juga alhamdulillah emas juga. Wih, di 2024 ini udah 5 medali emas ya. Iya. Berarti bisa kita panggil nih Kak Jason ini manusia emas gitu ya karena prestasinya luar biasa Anak banget. emas ya. Anak emas itu juga bisa. Oke, tapi dari sekian banyak kompetisi atau kejuaraan dan bahkan medali yang didapetin sama Kak Jason, ada nggak yang paling memorable atau mengesankan? Pokoknya ini bisa dibanggain dan bisa sharing sama sobat PD di rumah. Kalau untuk memori dan kenangan sih mungkin menurut aku dari semua kejuaraan semua memorable sih. Semuanya ada ceritanya gitu Ada ya. cerita Tapi karena yang kan paling wah nih yang paling ada Uh-uh. yang paling ada menurut aku sih waktu Jakarta National Championship kemarin karena kan yang memorable-nya itu karena dari peraih prestasi aku sendiri, usaha aku sendiri karena kan waktu itu pas Jakarta National Championship bulan Mei kemarin kita kan ada sekitar 12 atlet yang mengikuti 12 ya. atlet. Dan satu-satunya yang dapat medali emas tuh hanya aku. wah dari gitu. jadi 12 dapat Yang emas memperebutkan cuma medali aku. emas itu satu. Dan itu kayak ngerasa gimana ya, wow kayak kok bisa gitu loh. Wah, masih dari nggak nyangka sekian gitu ya. nggak nyangka aja gitu. Padahal kan kita latihan juga sama-sama dan lain-lain bareng-bareng juga gitu. Oke, boleh Sobat PD, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kak Jason nih yang luar biasa, ternyata banyak juga prestasinya. Nah, kalau misalkan Kak Jason sendiri, apa namanya, kan tadi yang seru-serunya nih kan, nah tadi juga udah cerita kesulitan-kesulitannya tapi berhasil kan sampai medali emas dan seterusnya. Tapi ada nggak sih kayak, apa namanya, cerita suka dukanya nih? Tadi kan sukanya aja nih, kira-kira ada pengalaman yang mungkin bikin ngedrop juga, mungkin ada nggak? Ngedrop. Iya, tuh. Kalau yang ngedrop sih pasti ada lah ya. Saat-saat apa tuh? Di saat terpuruk, misalkan pernah kalah atau gimana macam? Pernah kalah sih ya, kalau aku pribadi sih ya yang namanya kekalahan itu kan pengalaman ya. Jadi kayak kalau kita kalah ya nggak apa-apa kan. Yang penting kita pas pada saat latihan sebelum mengikuti kejuaraan kita kan sudah latihan maksimal sehingga ya kalau pas kejuaraan kita belum menang atau misalkan kalah atau misalkan belum bisa dapat medali ya nggak apa-apa gitu loh. Misalkan kita masih yang namanya jam terbang pasti penting, betul nggak? Oke, Kita belajar dari kesalahan, kira-kira kesalahan apa sih yang harus kita pelajarin gitu. Tapi kalau momen yang bikin aku drop sih mungkin pas cedera lah ya. Pernah Pernah juga tahun cedera berapa pasti tuh? pernah. Aku waktu 2022 aku pernah mengikuti kejuaraan. Itu Oh, waktu aku 2022. semester 3 masih awal kuliah lah. Pas ngikuti kejuaraan jari aku ketendang nggak sengaja bengkok gitu. Oh, Kalau jadi teman-teman bisa lihat nih jari aku yang tengah. Wah, itu berarti ada bukti nyata nih hasil perjuangannya ya sampai Betul. sekarang. Tapi nggak nyerah dan terus Iya, terus berproses. berlatih. Padahal kalau dari waktu itu kan jari aku kan bengkok ya, dan emang udah kategori cacat lah, belum bisa diperbaiki sampai sekarang kan. Yang pastinya orang tua, terutama mama ngomel dong ya, sampai ngelarang lah dan lain. Tapi ya aku masih kekeh lah, pengen ikut aja gitu loh. Karena kan di sini kan aku kan mengikuti pencaksilat juga kan buat bisa ngebanggain mama, prestasi yang pastinya betul Iya, dong. betul. Kayak dan lain-lainnya gitu. Oke, berarti tadi orang tua sempat ngelarang tapi Iya. emang dari awal ngelarang atau emang support nih? Bukan, sebenarnya support dikit. Ngelarang itu waktu aku cedera waktu Waktu itu. cedera aja, karena khawatir mungkin. Karena ya sebagai khawatir ya. Mama aku juga kan sangat khawatir ya, apalagi kan maling sayang. Aku kan anak terakhir ya. Wow. Jadi bener-bener khawatir banget kalau anaknya kenapa-napa. Aduh gitu loh. Oke, mungkin di titik sekarang Kak Jason udah sampai di titik ini, mungkin ada mau ucapan terima kasih mungkin sama pelatihnya atau sama mama nih yang udah dukung Oh sampai iya sekarang, boleh. Aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang ngedukung aku, terutama teman-teman aku semua, pelatih aku semua, dan terutama kedua orang tua aku yang udah mendukung aku sampai di tahap ini. Dan harapan aku semoga bisa berkembang lebih baik, bisa membantu lebih banyak teman-teman semua yang butuh bantuan dan lain dalam segi bidang bela diri dan lain-lainnya. bisa sharing-sharing terus lah ya. Sering-sering dan lah terus ya. berprestasi. Kalau untuk target terdekat paling tinggi cita-citanya
untuk Kak Jason sendiri apa nih targetnya nih? Yang belum diraih atau ambisinya apa nih? Kira-kira di tahun depan kah mungkin atau Di 10 kategori tahun? pencaksilat? Iya. Kalau di kategori pencaksilat mungkin sih aku pengennya sih jadi atlet nasional sih ya, atlet internasional yang bisa sampai tahap internasional, mungkin Asian Games dan lain-lain gitu loh. Amin, amin. Kita doakan bareng-bareng ya Sobat PD ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau misalkan Sobat PD nih kepo sama Kak Jason kesehariannya, pengen lihat gimana atau pengen tanya-tanya, boleh nggak sih Kak kita kepo-kepoin Instagramnya, follow-follow buat Sobat PD di rumah? Boleh mungkin dong. Pengen tahu, boleh? Username IG aku ya? Boleh. Boleh kalian kalau mau follow atau misalkan ngeliatin Instagram aku di @jason_alakram. Oke, isinya apa tuh? Tentang latihan atau iya, kepribadian tentang sehari-hari? silat lah dan lain-lain. Oke, kita dukung terus ya Kak Jason, jangan lupa di follow Instagramnya dan juga kita doakan supaya sehat-sehat terus, terhindar dari cedera dan bisa berprestasi membanggakan nama Indonesia dan juga terus melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, terakhir ada pesan-pesan buat Sobat PD yang ada di rumah yang lagi nonton? Oh iya, buat teman-teman Sobat PD yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, tetap semangat aja. Mungkin teman-teman PD, terutama yang belum pernah punya bidang pencaksilat, bela diri dan apapun, tetap semangat aja. Mungkin kalau awal-awal ya, menurut aku emang agak capek dan malas dan lain-lain. Tetap semangat, yang penting mumpung masih muda, mumpung masih diberi waktu, tenaga, dan kekuatan, kita harus manfaatin itu gitu. Jadi jangan sampai menyesal di hari tua nanti. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Jason. Ngomong-ngomong tentang jam terbang, aku juga punya jam terbang. Oke, itu dia tadi obrolan kita dan kita sudah menampilkan yang terbaik dari Kak Jason juga. Kita ucapkan selamat buat Kak Jason juga dan semoga sukses selalu. Sekali lagi aku ngingetin buat Sobat PD dimanapun kalian berada, dukung terus PD dengan cara Nah, itu dia tadi penampilan dari Kak Jason dan juga obrolan kita, keseruan kita di episode PD kali ini. Dukung terus YouTube channel Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Buat Sobat PD, sekali lagi dimanapun kalian berada yang pengen tampil PD, boleh banget caranya tinggal DM Instagram kita atau komen di kolom komentar YouTube ataupun Instagram kita dengan hashtagnya ingin tampil PD. Sekali lagi, jangan lupa support terus PD dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ikutin terus kelanjutan dan keseruan episode PD selanjutnya. Kira-kira akan mendatangkan siapa lagi dan kesenian apa lagi. Sampai jumpa di episode PD selanjutnya. Ikutin terus PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Dadah!